akan mempresentasikan rencana judul tesis saya, yakni pengembangan modul pembelajaran praktikum konversi sepeda motor listrik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa di SMK Negeri 1 Singosari. Pokok bahasan seminar proposal, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. 4, manfaat penelitian. Latar belakang penelitian. SMK belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi sepeda motor listrik. Kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dan kemampuan lulusan. Diperlukan pengembangan modul pembelajaran praktikum konversi sepeda motor listrik yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran. Modul ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi guru dalam mengajarkan teknologi konversi sepeda motor listrik, serta menyediakan materi yang relevan dan aplikatif bagi siswa. Identifikasi masalah. Yang pertama, kesenjangan kompetensi teknologi. Kurikulum yang ada di SMK Negeri 1 Singosari masih lebih banyak berfokus pada teknologi sepeda motor berbahan bakar fosil. Yang kedua, keterbatasan sumber belajar. Belum tersedia modul pembelajaran yang spesifik dan komprehensif mengenai konversi sepeda motor listrik. Yang ketiga, keterbatasan pelatihan dan pengembangan guru. Guru teknik sepeda motor di SMK Negeri 1 Singosari belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai teknologi sepeda motor listrik. Pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengembangan modul ajar pembelajaran, modul konversi sepeda motor listrik. Subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas 11, konsentrasi keahlian teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Singosari. Penelitian ini dibatasi pada masalah peningkatan kompetensi kognitif dan psikomotorik dan minat belajar peserta didik melalui pengembangan alat sebagai media pembelajaran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan modul pembelajaran praktikum konversi sepeda motor listrik yang efektif untuk siswa di SMK Negeri 1 Singosari. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan modul pembelajaran praktikum konversi sepeda motor listrik di SMK Negeri 1 Singosari. Ketiga, bagaimana pengaruh modul pembelajaran praktikum konversi sepeda motor listrik terhadap pemahaman siswa di SMK Negeri 1 Singosari. 4, bagaimana pengaruh modul pembelajaran praktikum konversi sepeda motor listrik terhadap keterampilan praktis siswa di SMK Negeri 1 Singosari. Dan yang kelima, bagaimana efektivitas pembelajaran berbasis proyek dalam konversi sepeda motor listrik di SMK Negeri 1 Singosari. Selanjutnya, tujuan pengembangan. Yang pertama, mengembangkan modul pembelajaran praktikum konversi sepeda motor listrik yang efektif. Kedua, identifikasi dan penanganan kendala dalam penerapan modul. 3, meningkatkan pemahaman teoritis siswa tentang teknologi sepeda motor listrik. 4, meningkatkan keterampilan praktis siswa dalam konversi sepeda motor listrik. 5, meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis proyek dalam konteks konversi sepeda motor listrik. Manfaat pengembangan. Pertama, bagi siswa. Kedua, bagi guru. 3, bagi institusi pendidikan. 4, bagi industri otomotif. 5, bagi lingkungan. Dengan berbagai manfaat ini, pengembangan modul pembelajaran praktikum konversi sepeda motor listrik di SMK Negeri 1 Singosari diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, baik secara akademis, profesional, maupun lingkungan. Metode penelitiannya, jenis penelitian R&D, Research and Development, dengan model penelitian ADDII. Subjek penelitian kelas 11, konsentrasi keahlian teknik sepeda motor di SMK Negeri 1 Singosari. Jenis data kualitatif dan kuantitatif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan dan bimbingan dari Prof. Edi dan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Nurjati. Yang kedua, Bu Mia, silakan. Halo Bu Mia. Bu Mia masih tertutup? Masih tertutup suaranya? Masih mute? Nah, Ya, Prof. oke silakan Bu Mia. Oke, saya share dulu. Apa sudah terlihat? Ya, ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal tesis saya yang berjudul pengembangan model bahasa Inggris berbasis ESP menggunakan flipping book untuk siswa konsentrasi keahlian teknik kimia industri di SMK Negeri 1 Kedati. Em, belum. Oke. Latar belakang permasalahan dari proposal tesis saya ini. Jadi untuk bahasa Inggris selama ini lebih banyak yang diajarkan ke SMK itu adalah bahasa Inggris yang secara umum saja. Sedangkan sebenarnya kompetensi bahasa Inggris itu merupakan prasyarat utama dalam berbagai industri, terutama pada sektor teknologi dan juga manufaktur yang membutuhkan komunikasi lintas budaya. Nah, secara spesifik juga dalam konteks di jurusan teknik kimia industri, untuk kemampuan bahasa Inggris itu tidak hanya sekadar untuk menguasai struktur grammar saja, tapi juga supaya siswa itu mampu memahami dan juga bisa mengkomunikasikan konsep teknis secara akurat sesuai dengan jurusannya. Kemudian di tujuan penelitian dan juga pengembangan ini ada tiga. Yang pertama adalah untuk menghasilkan e-modul bahasa Inggris yang berbasis ISP menggunakan flipping book untuk siswa konsentrasi keahlian teknik kimia industri di SMK Negeri 1 Grati. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui apakah e-modul yang dibuat di tujuan pertama ini layak untuk digunakan dan juga dikembangkan. Kemudian yang tujuan ketiga untuk menganalisis apakah modul tadi itu efektif atau tidak. Kenapa penelitian ini penting? Yang pertama karena adanya kesenjangan pembelajaran. Jadi seperti yang disebutkan di latar belakang tadi, jadi selama ini bahasa Inggris masih bersifat secara umum dan masih belum mengakomodasi kebutuhan spesifik siswa, terutama dalam jurusan teknik kimia industri. Kemudian yang kedua, perlu adanya inovasi teknologi digital dan penggunaan flipping book ini juga merupakan salah satu inovasi teknologi digital untuk desain bahan belajar yang interaktif. Kemudian yang ketiga adalah untuk transformasi pembelajaran. Jadi penelitian ini bisa berkontribusi pada upaya sistematis untuk transformasi praktik pembelajaran bahasa Inggris di pendidikan kejuruan. Kemudian di sini kita mulai di kajian pustakanya. Di sini saya membahas tentang modul dan pembelajarannya. Yang pertama adalah sebagai bahan ajar elektronik, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Kemudian eh, kenapa flipping book? Yang pertama di sini kita menggunakan konsep buku, tapi bukan cetak, tapi secara digital. Kemudian juga interaktivitasnya tinggi dan juga eh, untuk meningkatkan literasi digital dari siswa. Kemudian di sini secara spesifik ESP yang pertama eh, memenuhi kebutuhan spesifik siswa karena ESP ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa terutama dalam jurusan teknik kimia industri. Kemudian juga ada pendekatan dinamis dengan praktik pedagogis sesuai dengan kebutuhan konteks yang spesifik. Kemudian juga nanti akan dilakukan analisis kebutuhan dari ESP ini. Jadi eh, kita klasifikasikan materi di jurusan teknik kimia industri ini yang bisa dilakukan di dalam bahasa Inggris. Kemudian
model penelitian dan pengembangan yang saya lakukan di sini, yang pertama ada model ADI, jadi Analysis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Kenapa menggunakan model ADI? Karena model ini menawarkan kerangka kerja yang lebih fleksibel dan juga terstruktur. Di sini prosedur yang saya lakukan di bagian analisis, yang pertama kita nanti akan mengidentifikasi tentang kesenjangan performa siswa, tujuan dari jurusan teknik kimia industri dan juga karakteristik pembelajar, sumber daya yang ada di sekolah dan juga rencana kerjanya seperti apa. Kemudian di bagian desain nanti kita akan mencari dari materi atau metode yang sesuai dengan teknik kimia industri. Kemudian di bagian development baru kita akan mengembangkan flipping booknya tadi sesuai dengan hasil desain yang sudah kita rancang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah implementation. Di sini kita menerapkan model yang sudah dibuat tadi dalam lingkungan belajar dan mengikut sertakan siswa dalam proses pembelajarannya. Yang terakhir ada evaluation. Kita di sini menggunakan dua evaluasi, ada formatif dan juga sumatif untuk menilai kualitas produk dan juga proses instruksional. Jadi di tahap analisis, di sini kita nanti menggunakan analisis kebutuhan. Kita sesuaikan materi di kimia dengan di bahasa Inggris, kemudian teknik pengumpulan datanya. Jadi nanti kita lakukan yang pertama ada melalui wawancara dengan guru produktif dan juga survei dengan siswa, sehingga tujuan analisisnya nanti kita bisa mendapatkan materi yang sesuai antara teknik kimia industri dengan bahasa Inggris. Ini juga tadi di bagian desain kita nyusun materinya, kemudian desain aktivitasnya apa saja, misal listeningnya seperti apa, readingnya, bahan bacaannya yang sesuai seperti apa, itu masuk di bagian tahap desain. Kemudian juga masukkan instrumen penilaian untuk di dalam e-modulnya. Kemudian di bagian tahap development, misal di situ ada listening, ya listeningnya kita masukkan ke dalam clipping booknya tadi seperti apa, kemudian ada video, dan juga kita tambahkan dengan animasi di flipping booknya tadi. Kemudian di bagian implementation, di sini sebelum kita menerapkan kepada siswa, kita juga ada validasi dari ahli. Untuk validasi dari ahli di sini saya membagi menjadi dua. Ahli materi di sini ada dua juga. Yang pertama dari guru teknik kimia industri dan juga ada dari guru bahasa Inggris. Kemudian untuk ahli media pembelajaran nanti saya akan melibatkan dari guru desain komunikasi visual. Kemudian menuju ke uji coba, di sini ada 3 uji coba perorangan dulu. Jadi untuk tujuannya adalah untuk dapat masukan awal apakah modul yang digunakan ini mudah atau tidak, jelas atau mudah. Kemudian yang kedua kita melakukan di uji kelompok kecil dulu. Kelompok kecil di sini kita bisa melibatkan 5-10 siswa dulu. Jadi untuk melihat apakah ada kendala yang mungkin muncul di modulnya. Kemudian yang terakhir di sini ada uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini baru kita uji cobakan ke satu kelas. Kemudian di evaluasi, di sini kita tentukan nanti kriteria evaluasinya apa, termasuk juga instrumen yang digunakan apa, dan juga baru kita melakukan evaluasinya. Untuk uji coba tadi juga menggunakan validasi ahli dan juga tahap uji coba produk. Tadi seperti yang saya jelaskan di tahap implementasi. Untuk subjek uji cobanya, di sini kita menggunakan siswa 10 kelas 10 di teknik kimia industri, kemudian untuk yang uji coba lapangan untuk di satu kelas di 10 PKI atau teknik kimia industri. Mohon maaf, saya terputus barusan. Iya, Halo. iya. Tadi dari Maaf. jenis data, tadi terakhir tadi jenis data tadi. Masih ada lagi slide-nya? Nggih, sebentar, Prof. Tinggal sedikit. Ini nanti ada
4 macam instrumen yang saya gunakan. Yang pertama, instrumen validasi ahli materi dan juga ahli media. Kemudian ada angket dari respon siswa, kemudian instrumen tes, dan juga untuk observasinya nanti ada pedoman observasinya sendiri. Itu saja, Prof. Nanti Oke, di teknik analisisnya oke, sama. Ya. oke. Ya, Terima kasih, Prof. ya, terima kasih Bu Mia. Oke. Sekarang yang ketiga, Bu Desi. Siap, Prof. Mohon izin share screen. Ya, Apakah sudah terlihat? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Edi dan teman-teman semuanya. Mohon izin mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Pengembangan Modul Ajar Sistem Dasar Instalasi Smart Building berbasis KNX dalam pembelajaran instalasi penerangan listrik untuk peningkatan kompetensi pada konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik di SMK Negeri 1 Singosari. Latar belakangnya adalah yang pertama, kesenjangan antara jumlah lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja, terutama di era industri 4.0. Yang kedua, banyaknya lulusan SMK yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, perubahan kurikulum dari K13 menjadi kurikulum merdeka yang berorientasi pada kebutuhan kompetensi tenaga kerja di industri. Yang keempat, kurikulum pendidikan di sekolah masih belum mengikuti perkembangan teknologi dan potensi smart building dalam pendidikan kejuruan, mulai adanya peluang kerja yang menjanjikan, efisiensi energi, dan berkontribusi pada penghematan energi merupakan media pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa TITL, serta peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang kompetitif di industri. Selanjutnya, identifikasi masalahnya adalah yang pertama, keterkaitan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian yang kedua, belum terdapat modul ajar yang spesifik dan terpadu mengenai sistem dasar instalasi smart building berbasis KNX. Yang ketiga, minat belajar siswa yang rendah sehingga siswa cenderung pasif dan kurang berpotensi untuk meningkatkan kreativitas dan menyebabkan kurangnya keterampilan pada pembelajaran praktek. Kemudian, perlunya pengembangan media pembelajaran sistem instalasi smart building di konsentrasi keahlian TITL, serta penggunaan sistem kendali yang masih di tahap semi-otomatis pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Dari identifikasi masalah pada proposal tesis ini, pembatasan masalahnya adalah pada penelitian ini dibatasi pada pengembangan modul ajar yang mencakup sistem dasar instalasi smart building berbasis KNX. Subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas 11 Konsli TITL SMK Negeri 1 Singosari. Kemudian fokus peningkatan kompetensi dibatasi pada kompetensi teknis yang terkait dengan instalasi smart building berbasis KNX, meliputi pemahaman konsep, keterampilan praktek, dan aplikasi teknologi. Kemudian yang keempat, penelitian ini dibatasi pada periode waktu 1 semester ajaran. Yang kelima, pengembangan dan implementasi modul ajar ini dilakukan dengan mempertimbangkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di Konsli TITL SMK Negeri 1 Singosari, serta penelitian ini berfokus pada interaksi siswa dengan materi ajar siswa dengan siswa yang lainnya dalam konteks kerja kelompok, serta interaksi siswa dengan guru. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengembangan modul ajar sistem dasar instalasi smart building berbasis KNX itu bisa diterapkan? Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas modul ajar tersebut dalam meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan praktek, dan aplikasi teknologi pada siswa kelas 11? Yang ketiga, bagaimana modul ajar ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam 1 semester ajaran? 4, apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi modul ajar? 5, bagaimana interaksi siswa dengan materi ajar, interaksi siswa dengan sesama siswa dalam kerja kelompok, serta interaksi siswa dengan guru sebagai fasilitator dalam mempengaruhi pencapaian kompetensi teknis. Dan yang keenam, bagaimana modul ajar sistem dasar instalasi smart building berbasis KNX dapat disusun agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan konteks yang ada di sekolah. Tujuan pengembangannya yang pertama, mengembangkan modul ajar sistem dasar instalasi smart building berbasis KNX pada mapel instalasi penerangan listrik. Yang kedua, mengukur efektivitas modul ajar tersebut dalam meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan praktek, dan aplikasi teknologi pada siswa kelas 11 Konsli TITL. 3, menerapkan modul ajar ini secara efektif dalam 1 semester ajaran untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 4, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi modul ajar. 5,
menganalisis bagaimana interaksi siswa dengan materi ajar, sesama siswa dalam kerja kelompok, dan guru sebagai fasilitator, serta menyusun modul ajar sistem dasar instalasi smart building berbasis KNX agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan konteks yang ada di sekolah. Spesifikasi produk, spesifik teknisnya adalah berupa modul ajar, sarana prasarana, serta metode evaluasi. Spesifikasi non-teknis yaitu modifikasi tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum, desain pembelajaran, serta pengelolaan pembelajaran di kelas. Manfaat pengembangan. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu yang pertama kontribusi pada literatur akademis, pengembangan teori pembelajaran, model pengembangan modul ajar, pemahaman tentang interaksi pembelajaran, dan rekomendasi kebijakan. Sedangkan manfaat praktisnya adalah nanti bagi peneliti sendiri, bagi guru, bagi siswa, serta bagi industri. Asumsi pengembangan. Yang pertama, asumsi pengembangan modul ajar, asumsi efektivitas modul ajar, asumsi implementasi modul ajar, asumsi kendala dan pengembangan serta implementasi, asumsi interaksi pembelajaran, serta asumsi kesesuaian modul ajar. Kajian pustaka. Yang kami sampaikan di proposal, ada 4 kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian teori, berisi penjelasan tentang modul ajar, blended learning, PJBL, metodologi penelitian, smart building berbasis KNX, serta kompetensi siswa. Kemudian kerangka berpikir, ada gambaran perencanaan pelaksanaan pengembangan modul ajar yang akan dilakukan. Kemudian disertakan juga penelitian yang relevan dengan judul tesis kami, yaitu ada beberapa referensi penelitian oleh beberapa penulis tentang pengembangan modul ajar dan smart building. Kemudian ada beberapa pertanyaan penelitian, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai fokus penelitian kami dalam mencari jawaban untuk kebutuhan penelitian pengembangan modul ajar. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dipilih adalah Research and Development. Model penelitiannya adalah EDI. Subjek penelitian adalah kelas 11 Konsili TIT LSMK Negeri 1 Singosari, dan jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Prosedur pendekatan disampaikan dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah mengumpulkan identifikasi masalah, yang kemudian mengembangkan modul ajar itu dengan menggunakan metodologi penelitian riset and development, kemudian melaksanakan pengembangan produk, baik itu spesifikasi teknis maupun spesifikasi non-teknis, kemudian menguji coba dengan penerapan modul ajar. Selanjutnya ada pengisian angket oleh pengguna dan uji kelayakan, uji keefektifan media pembelajaran. Kemudian adanya evaluasi dan umpan balik dari pengguna terhadap modul ajar sistem dasar instalasi smart building berbasis KNX. Desain uji coba. Desain uji coba yang pertama ada desain one group dengan pretest dan posttest, kelas eksperimen kelas 11 TITL. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis validasi oleh ahli media dan ahli materi. Kemudian ada analisis pretest posttest kelas eksperimen 11 TITL. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, metode kuesioner, metode evaluasi. Terima kasih, demikian presentasi dari proposal tesis yang sudah kami rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk Pak Nur Zaki, Bu Mia, dan Mbak Ana dan Bu Desi ya. Oke. Oke, sekarang Mbak Edi beri kesempatan pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nah itu Mas Robi udah datang. Mas Robi, selamat sore Mas Robi. Ya, Pak Edi pegang dulu ya. Nanti yang Iya, dua Prof. terakhir Bu Indah dan Pak Dani nanti dilanjutkan Mas Robi. Ada Oke, siap, pertanyaan Prof. Bapak Ibu? Nggak ada ini ya. Oke, kalau nggak ada sudah Pak Edi aja yang langsung komentar. Kebetulan Pak Nur, Zaki, Bu Mia, dan Bu Desi semuanya R&D dan kebetulan semuanya model R&D-nya ADDIE ya. Oke, dari ketiga ini ada keunggulan masing-masing ya. Eh, Punyanya Pak Nur Zaki ini yang perlu apa itu sesuatu yang spesifik dalam hal ini adalah sepeda motor listrik. Punyanya Bumia, eh, nah ini Bumia ini guru bahasa Inggris atau guru kimia? Guru bahasa Inggris, Prof. Guru bahasa Inggris ya. Pas mengajar di berbagai prodi atau hanya pada pada teknik kimia industri? Selain kimia ada prodi yang lain. Oke ya, tapi R&D-nya spesifik ke situ.
Eh, ada ISP-nya tadi, tujuannya hanya 3, Pak Nur tujuan pengembangannya ada 5, rumusan 5, tujuan 5, sedangkan Bu Desi tadi 6. Oke, Bapak Ibu, ini untuk semuanya ya, untuk semuanya. Kalau R&D itu tidak menggunakan nama subjek penelitian, tetapi menggunakan subjek coba, ya, subjek coba. Terus, seperti yang disampaikan oleh Bu Desi tadi, ini judulnya bagus, juga Bu Mia, judulnya juga bagus. Seperti Bu Desi tadi ada spesifikasi produk. Nah, yang kan memang belajar itu berproses Bapak Ibu ya. Pak Edi melihat semakin ke belakang, saya lihat isi kualitas proposal yang dipresentasikan semakin lengkap, semakin bagus ya. Mulai dari judulnya yang menarik, identifikasi masalah, terus yang kedua rumusan masalahnya, terus yang ketiga tadi ada manfaat, ya, tujuan manfaat, spesifikasi produk. Di bab 2-nya juga bagus ya. Bab 3-nya juga sudah apa itu langsung jumping ke substansi. Hanya memang sekarang yang plusnya memang kalau S2 itu yang bagus seperti yang ditampilkan hari ini ya, dilengkapi dengan untuk melihat apakah efektif atau tidak produk pengembangan itu dilakukan eksperimen ya. Eksperimen itu pada prinsipnya untuk melihat efektif tidaknya prototipe pengembangan ya. Saya kira itu tadi yang Pak Nurzaki, Pak Edi belum melihat teknik analisis datanya menggunakan apa, datanya kual, yang lainnya sudah jelas. Saya kira cukup ya. Nanti Bapak Ibu, semuanya dari 34 mahasiswa ini nanti akan dimantapkan oleh pembimbing tesis masing-masing ya. Karena dosen di PKJ itu juga banyak, nanti akan diatur oleh Korprodi, siapa yang dibimbing oleh siapa, Pak Edi juga tidak tahu. Nanti akan diarahkan karena sebetulnya secara substansif kajian pemahaman kajian teoritik dan empirik semua dosen hampir sama, bacaannya juga banyak, ya nanti akan Bapak Ibu dimantapkan di sana, dibimbing oleh 2 orang. Saya kira itu untuk Pak Nurzaki, Bu Mia Terima kasih, dan Prof. Bu Desi. Oke, Pak Edi ucapkan Terima selamat, kasih, kita beri Prof. aplaus bersama-sama, oke? Terima kasih, Prof. Ya. Sekarang Pak Edi berikan ke Mas Robi supaya bisa membantu memandu untuk Bu Indah dan Pak Dani. Monggo Mas Robi. Oke, baik Prof. Edi, terima kasih. Mohon maaf terlambat bergabung. Mari kita lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya presentasinya di pertemuan terakhir ini kalau tidak salah ya. Silakan berikutnya apakah Bu Indah atau Pak Dani dulu yang tampil? Bu Indah dulu Saya ya. dulu, Pak. Oke. Oke, monggo Bu Indah. Mungkin Bu Isna ini bisa dibantu dulu, suaranya bocor. Kucing, ayo Pak. Aduh, ada kucing. Atau Bu Rifka selaku host bisa dibantu mute dari Bu Rifka. Ya, iya Mas. Bocor. Baik, yang saya hormati Profesor Edi Sutaji, Mas Robi, serta rekan-rekan sekalian, mohon izin saya memaparkan proposal tesis saya. Judul proposal tesis saya yaitu pengembangan modul pembelajaran Teaching Factory berbasis jabatan kerja program studi teknik mesin di SMK Negeri 1 Singosari. Tujuan penelitian ini
yaitu pengembangan modul pembelajaran Teaching Factory berbasis jabatan kerja untuk program studi teknik mesin di SMK, di mana pengembangan modul ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan sesuai dengan standar industri. Latar belakang yang pertama yaitu kesenjangan kompetensi, jadi terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan industri di bidang teknik mesin. Yang kedua, kebutuhan industri. Industri membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai dengan keterampilan teknis dan soft skill yang relevan. Yang ketiga, inovasi pembelajaran. Ini diperlukan pengembangan modul pembelajaran yang mengintegrasikan konsep Teaching Factory dengan kebutuhan jabatan kerja. Rumusan masalah itu ada 4. Yang pertama, bagaimana desain modul pembelajaran berbasis TEFA yang sesuai dengan standar kompetensi kerja di industri teknik mesin. Yang kedua, bagaimana kelayakan modul pembelajaran Teaching Factory berbasis jabatan kerja dalam meningkatkan kompetensi siswa teknik mesin di SMK. Yang ketiga, bagaimana efektivitas modul pembelajaran berbasis jabatan kerja terhadap peningkatan motivasi belajar dan keterampilan praktis siswa teknik mesin di SMK. Yang keempat, bagaimana tingkat keberhasilan modul pembelajaran berbasis jabatan kerja dalam mendukung pencapaian hasil belajar siswa. Nah, tujuan penelitian ini karena rumusan masalah 4, tujuan penelitiannya juga ada 4. Yang pertama nantinya merancang desain modul pembelajaran berbasis Teaching Factory yang sesuai dengan standar kompetensi kerja di industri teknik mesin. Yang kedua, menguji kelayakan modul pembelajaran yang dikembangkan dalam meningkatkan kompetensi siswa. Yang ketiga, menilai efektivitas penggunaan modul pembelajaran berbasis jabatan kerja terhadap motivasi belajar dan keterampilan praktis siswa di teknik mesin SMK. Yang terakhir, menganalisis hasil penggunaan modul pembelajaran berbasis jabatan kerja terhadap hasil belajar siswa. Manfaat teoritis, penelitian ini berkontribusi pada teori dan praktik pembelajaran berbasis TEFA di SMK mengenai pengembangan kurikulum, pengembangan modul pembelajaran berbasis jabatan kerja, penguatan model pembelajaran kontekstual, peningkatan teori evaluasi pembelajaran berbasis industri, penelitian sebagai referensi untuk pengembangan metode serupa pada berbagai bidang keahlian di SMK, dan memperkuat sinergi dengan pendidikan vokasi dan dunia industri. Sedangkan manfaat praktis bagi sekolah untuk menyediakan modul pembelajaran yang lebih terstruktur dan sesuai dengan tuntutan dunia kerja, bagi siswa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan standar jabatan kerja di industri, bagi guru memberikan panduan yang jelas dalam penyampaian materi yang relevan dengan kebutuhan industri. Metode penelitian ini menggunakan metode research dan development dengan model pengembangan model ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, dengan subjek penelitian siswa kelas 11 teknik mesin di SMK Negeri 1 Singosari dengan jumlah 36 siswa 2 kelas sebagai uji coba dan evaluasi. Analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tuntutan jabatan kerja di industri dengan menganalisis kompetensi siswa yang diperlukan dan menentukan kesenjangan pembelajaran. Langkah-langkahnya analisis kebutuhan industri, analisis kompetensi kurikulum, dan identifikasi masalah. Sedangkan instrumen yang digunakan melalui panduan wawancara dengan mitra industri, kuesioner dengan guru teknik mesin, dan checklist kurikulum. Untuk desain, tujuannya untuk merancang struktur modul pembelajaran yang sistematis dan terarah untuk mengembangkan kompetensi siswa secara bertahap. Langkah-langkah perumusan tujuan pembelajaran, penyusunan struktur modul, pengembangan rubrik penilaian. Instrumen yang digunakan, rubrik penilaian desain modul, dan template struktur kurikulum, struktur modul. Untuk pengembangan, tujuannya adalah menyusun modul pembelajaran sesuai dengan desain yang telah dirancang dan mempersiapkan materi yang valid serta teruji. Langkah-langkahnya penyusunan modul, pengumpulan referensi, validasi modul, dan revisi modul. Instrumen yang digunakan, checklist validasi modul oleh ahli, lembar observasi penyusunan modul, dan kuesioner uji coba modul untuk siswa. Sedangkan untuk implementasinya,
tujuannya adalah mengintegrasikan modul dalam pembelajaran nyata di kelas atau di lab Teaching Factory dengan langkah-langkah pelatihan guru, uji coba modul dengan penerapan skala penuh, dan instrumen yang digunakan yaitu panduan observasi pembelajaran, jurnal refleksi guru, dan rubrik penilaian proyek siswa. Untuk evaluasi, tujuan penilaian terhadap efektivitas modul dan proses pembelajaran secara menyeluruh, langkah-langkahnya melalui evaluasi formatif dan sumatif, revisi dan perbaikan modul. Instrumen yang digunakan, checklist evaluasi formatif, kuesioner evaluasi modul oleh siswa, checklist evaluasi sumatif oleh guru dan industri, dan dokumentasi produk siswa. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, ini melalui uji coba, yaitu evaluasi modul dalam praktik pembelajaran, melalui kuesioner dengan mengumpulkan data efektivitas secara kuantitatif, observasi dengan pengamatan interaksi pembelajaran langsung, kemudian wawancara, input kualitatif dari guru dan siswa, serta dokumentasi dengan mengumpulkan data dokumentasi dari proses pembelajaran. Untuk evaluasi dan peningkatan, yang pertama evaluasi proses pembelajaran, kemudian yang kedua analisis hasil belajar, yang ketiga refleksi bersama dan revisi modul. Sedangkan untuk rencana implementasinya, yaitu melalui sosialisasi modul, membangun pemahaman dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, pelatihan guru, meningkatkan keterampilan guru dalam mengimplementasikan modul, yang ketiga integrasi ke kurikulum, memastikan modul sesuai dengan kurikulum yang ada, dan yang keempat pelaksanaan pembelajaran, menerapkan modul dalam proses pembelajaran secara praktis. Kesimpulan, yang pertama adalah relevansi industri. Modul diharapkan menjawab kebutuhan spesifik industri. Yang kedua, pengalaman praktis yang memberikan pengalaman belajar dan berorientasi pada praktik nyata. Yang ketiga, kesiapan kerja, meningkatkan kesiapan lulusan SMK memasuki dunia kerja. Yang keempat, panduan praktis, memberikan panduan bagi guru dalam melaksanakan pengajaran berbasis industri. Demikian paparan saya. Atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah atas pemaparannya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu atas pesan dari Bu Indah. Kita tunda dulu ya untuk pertanyaannya, silakan disimpan dulu, nanti disampaikan nih kepada Bu Indah. Mari kita lanjutkan yang terakhir ya, ke Pak Dhani. Pak Dhani dipersilakan untuk share screen dan mempresentasikan proposalnya Bapak. Terima kasih Mas Robi. Mohon izin Prof. Edi dan Bapak Ibu semuanya untuk share screen. Sudah terlihat ya? Sudah Pak Dhani, aman. Oke. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul pengembangan modul berbasis flipbook pada mata pelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis di SMK Negeri 3 Buduran. Latar belakangnya yang pertama adalah belum tersedia e-modul untuk mata pelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal. Kemudian yang kedua, antusiasme siswa yang rendah ketika mengikuti pembelajaran teori dasar program keahlian konstruksi kapal. Yang ketiga, tingkat kemampuan berpikir kritis siswa SMK masih rendah sehingga akan berakibat pada penurunan kualitas lulusan. Sedangkan yang keempat adalah memanfaatkan media digital sebagai sumber belajar. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana menghasilkan produk pengembangan e-modul berbasis flipbook pada materi K3 dan 5R pada pelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal. Kemudian yang kedua, apakah media pembelajaran flipbook tersebut valid? Kemudian yang ketiga, apakah media pembelajaran
flipbook yang telah dikembangkan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal. Karena rumusan masalahnya ada 3, jadi tujuan penelitiannya juga ada 3 untuk menjawab perumusan masalah. Yang pertama, menghasilkan produk pengembangan e-modul berbasis flipbook pada materi K3 dan 5R pada pelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dengan karakteristik yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, menguji kelayakan media pembelajaran flipbook. Dan yang ketiga adalah menguji keefektifan media pembelajaran flipbook untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis para siswa pada mata pelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya yang relevan. Kemudian yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pendidikan mata pelajaran konstruksi kapal. Kemudian manfaat penelitian praktis bagi siswa, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi sumber belajar siswa yang dapat diakses dimanapun. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan inovasi guru dalam memanfaatkan sumber belajar digital dan memanfaatkan teknologi informasi. Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi sekolah lainnya, sekolah kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran flipbook yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa menjadi lebih baik. Kemudian bagi peneliti, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman para peneliti tentang pengembangan media pembelajaran flipbook yang berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan. Kerangka berpikir di sini saya yang pertama adalah untuk pembelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal. Bentar. Masalah dalam pembelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal adalah yang pertama, siswa kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian cara penyampaian guru masih menggunakan media yang sederhana sehingga kurang menarik. Nah, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan media pembelajaran flipbook mata pelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal. Dengan tujuan pelaksanaan diharapkan pelaksanaan pembelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal dapat berlangsung secara efektif. Kemudian hasil yang diharapkan adalah laporan hasil pembelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal. Bentar. Berkualitas baik dari segi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan adanya media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian landasan teorinya untuk mata pelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal di SMK merupakan bagian dari program keahlian teknik konstruksi kapal yang diajarkan pada kelas 10. Mata pelajaran ini memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami proses desain, manufaktur, dan rekayasa konstruksi kapal. Mata pelajaran ini menjadi fondasi penting bagi siswa untuk melanjutkan ke kompetensi keahlian yang lebih spesifik dalam bidang konstruksi kapal. Dengan mempelajari dasar-dasar ini, siswa dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap berkontribusi di sektor maritim nasional maupun internasional. Kemudian media pembelajaran flipbook. Beberapa karakteristik dari flipbook yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah diperoleh rasa seperti benar-benar membuka buku. Jadi siswa akan mendapatkan pengalaman ketika dia memanfaatkan media pembelajaran tersebut, seolah-olah itu rasanya seperti membuka buku. Kemudian yang kedua, dapat dikombinasikan dengan file video, dapat dikombinasikan dengan file animasi, terus adanya fasilitas pencarian. Selain itu, dapat pula dikombinasikan dengan gambar dan musik. Pikir kritis itu saya bagi menjadi 6. Yang pertama adalah interpretasi adalah keterampilan penting yang membentuk pikiran manusia
untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan informasi atau data yang diberikan. Kemudian analisis melibatkan pembatasan hubungan di antara konsep, deskripsi, dan bentuk representasi apapun yang dapat mengungkapkan motif, fakta, atau opini. Kemudian kesimpulan atau interferensi. Dalam konteks ini, interferensi melibatkan identifikasi dan definisi masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang lengkap dan akurat. Yang nomor 4, evaluasi mencakup penilaian validitas keyakinan mengenai penjelasan atau deskripsi pendapat dan persepsi seorang, serta memeriksa dasar-dasar logis dari kesimpulan yang terkait dengan berbagai bentuk ekspresi. Kemudian yang nomor 5 adalah penjelasan atau explanation, mencakup kapasitas untuk mengartikulasikan dan memperkuat alasan untuk melalui pertimbangan metodologis, konseptual, kritis, dan kontekstual yang tepat yang berfungsi sebagai dasar untuk hasil bersama dengan eksposisi alasan individu untuk mengartikulasikan argumen. Kemudian yang nomor 6, pengaturan diri atau self-regulation. Pengaturan diri melibatkan kemampuan seorang untuk memantau proses kognitif, komponen, dan hasilnya secara sadar. Hal ini melibatkan penggunaan keterampilan untuk menganalisis dan mengevaluasi penilaian diri untuk tujuan mempertanyakan, memvalidasi, atau mengubah alasan dan hasilnya. Metodologi penelitian, saya menggunakan metodologi penelitian research and development. Bapak Sugiono mengemukakan bahwa metode R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam bidang sosial dan pendidikan, peranan research and development masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan. Model produk yang dalam penelitian pengembangan ini berupa media pembelajaran berupa flipbook untuk mata pelajaran dasar program keahlian konstruksi kapal. Kemudian model pengembangannya adalah menggunakan metode ADDIE, yaitu analisis. Pada tahap analisis ini, kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan model atau metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan model. Pengembangan metode pembelajaran baru diawal oleh adanya masalah dalam metode pembelajaran yang sudah diterapkan. Masalah dapat terjadi karena metode pembelajaran yang ada sekarang sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran. Kemudian desain. Pada tahap desain adalah terkait dengan penentuan sasaran, instrumen penilaian, latihan, konten, dan analisis yang terkait materi pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pemilihan media. Pada tahap ini dilakukan secara sistematis dan spesifik. Kemudian development. Pada tahap ini dilakukan pembuatan dan penggabungan aset konten yang sudah dirancang pada tahap desain. Pada tahap ini dibuat storyboard, penulisan konten, dan perencanaan grafis yang diperlukan. Jika melibatkan e-learning, programmer akan bekerja untuk mengintegrasikan teknologi yang diperlukan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi pembuatan atau pengumpulan media elektronik untuk menyajikan informasi dalam berbagai format multimedia sehingga dapat memenuhi keinginan siswa dan mendefinisikan interaksi yang sesuai yang harus dalam bentuk kognitif, inovatif, dan mendorong siswa untuk terpancing belajar lebih lanjut. Kemudian implementasi. Pada tahap ini dibuat prosedur untuk pelatihan bagi peserta pelatihan dan instruktur. Pelatihan bagi fasilitator meliputi materi kurikulum, hasil pembelajaran yang diharapkan, metode penyampaian, dan prosedur pengujian. Aktivitas lain yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi pengadaan dan pendistribusian materi, handout, dan panduan lainnya, serta persiapan jika terjadi masalah teknis dan mendiskusikan secara rencana alternatif dengan siswa. Kemudian tahap evaluasi. Tahap evaluasi terdiri dari dua bagian, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif terjadi di setiap tahapan ADDIE. Kemudian evaluasi sumatif terdiri atas tes yang dirancang untuk domain yang terkait kriteria tertentu, memberikan peluang umpan balik dari pengguna. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh peserta didik kelas 10 dalam program keahlian teknik konstruksi kapal, meliputi kompetensi keahlian desain rancangan bangun kapal, konstruksi kapal baja, dan interior kapal di SMK Negeri 3 Buduran, yang berjumlah 180 siswa.
Teknik pengambilan sampling adalah menggunakan simple random sampling. Digunakan uji coba lapangan awal, utama, dan operasional. Tahap uji coba lapangan awal atau preliminary pada 3 siswa kelas 10 IK. Uji coba lapangan utama atau main field test pada 8 siswa. Kemudian uji coba lapangan operasional pada 21 siswa. Pada tahap implementasi sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu kelompok kontrol kelas 10 DRBK dan kelas 10 KKB sebagai kelompok eksperimen. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif didapat dari pengamatan di kelas selama implementasi media flipbook berlangsung. Sedangkan data kuantitatif didapat dari angket validasi produk, angket uji coba, dan angket setelah uji coba. Serta tes prestasi yang diberikan kepada siswa yang telah untuk melihat efektivitas produk yang dikembangkan. Data kuantitatif dimulai dari hasil observasi pengamatan yang nilainya menggunakan skala Likert yang dibagi menjadi 4 ya, kemarin dari ini belum diedit, 4 skala penilaian. Teknik pengumpulan data, pertama observasi, 2 wawancara, 3 kuesioner, 4 tes prestasi, kemudian yang nomor 5 adalah dokumentasi. Kemudian instrumen pengumpulan data yang pertama adalah lembar validasi. Dalam penelitian ini, lembar validasi digunakan untuk mengukur indikator yang berkenan dengan tampilan flipbook dan kesesuaian dengan pembelajaran dan teknik penggunaan flipbook bagi pemakai user dan instrumen siswa dalam menggunakan flipbook yang telah dibuat oleh pengembang. Jadi validasi ini nanti akan diisi oleh ahli media dan ahli materi. Kemudian angket ditunjukkan bagi peserta didik untuk mengetahui respon mereka terhadap pengembangan media pembelajaran flipbook. Pemberian skor pada angket didasarkan pada skala Likert dengan rentang skor 1 sampai dengan 4. Penyusunan item-item angket berdasarkan pada indikator yang telah ditentukan. Kemudian lembar observasi. Lembar observasi digunakan peneliti pada saat mengumpulkan data secara langsung sesuai dengan kegiatan siswa saat menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Kemudian yang keempat adalah soal tes, atau untuk mengetahui hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan media flipbook. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu serta Prof. Edi atau Mas Robi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita beri tepuk tangan yang mulia Bapak Ibu untuk Pak Dhani atas presentasinya. Baik, sepertinya sudah semua nih yang tampil dan mempresentasikan draft proposal tesisnya gitu. Luar biasa, baru 1 semester udah bisa menyusun draft proposal tesis. Nah, mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan nih, atau tanya jawab dari Bapak Ibu audiens yang lainnya kepada Bu Indah maupun ke Pak Dhani. Dipersilakan. Silakan, bisa raise hand atau langsung open mic Bapak Ibu. Mari kita bantu Bu Indah dan Pak Dhani. Oh, Bu Nina, silakan Bu Nina. Kepada siapa pertanyaannya Ibu? Saya belum presentasi, Mas. Oh, belum presentasi. Baik, saya kira sudah. Apakah Bu Nina yang terakhir atau masih ada lagi? Saya kayaknya Iya, terakhir Bu Nina. Oh, baik, kalau Bu Nina terakhir mungkin kita lanjut dengan Bu Nina dulu ya supaya nanti tercukupi waktunya. Baik, silakan Bu Nina untuk mempresentasikan proposal tesisnya. Masih loading Bu Nina.
Dinaikkan judul, Bu. Ya, baik. Dinaikkan slide 1. Ya, Ya. untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tesis saya dengan judul pembelajaran siswa perspektif semua hasil pertanian dalam pemanfaatan limbah tahun sebagai bahan baku alternatif dalam pengembangan snack saat di SMK Kesehatan ini. Menurut saya mengenai pasal dalam bahan untuk pengembangan konsep karena di daerah kami di SMK itu banyak sekali kata-kata yang masih belum bisa mengaktifkan karena kami dapat percaya. Nah, yang ini sebenarnya mulai yang masih bisa dimanfaatkan untuk selain Bu Nina, ngapunten saya potong sebentar. Bu Nina, apakah menggunakan headset karena suaranya kurang jelas? Nggih, Bapak Ibu semuanya apakah sama dengan saya? jelas masih belum. Masih belum, Ibu. Suaranya lancar tapi pecah. Jadi tidak artikulasinya tidak terdengar dengan jelas. Nggih, Ibu. Kalau menggunakan headset mungkin bisa dilepas dulu headsetnya. Kalau mungkin tidak menggunakan headset bisa menggunakan headset, Bu Nina. Nah, ini lebih jelas, Ibu. Nah, ya. Saya lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kenapa memilih limbah ampas tahu karena banyak sekali pabrik tahu di sekitar daerah SMK Negeri 1 Nguling yang pemanfaatannya itu hanya digunakan sebagai bahan pangan untuk ternak. Selain itu juga selain dibuat untuk apa itu pengolahan makanan mungkin kita mengenal ini ya istilahnya ya tempe menjes. Nah, kita sebagai SMK Nguling sebagai SMK yang mempunyai jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian berusaha untuk memanfaatkan limbah ampas tahu tersebut sebagai salah satunya sebagai bahan alternatif pembuatan snack bar. Nah, latar belakangnya yang sudah saya sampaikan bahwa tentang limbah ya. Limbahnya ini walaupun tidak dibuang secara sembarangan, tapi airnya dari limbah tadi tetap menjadi potensi sebagai pencemaran lingkungan. Kemudian dari potensi nutrisi ternyata setelah dari literasi tentang penelitian tentang ampas limbah tahu ini ya, ampas kedelai ini ternyata masih mempunyai nutrisi yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan pangan, termasuk di dalamnya protein dan serat. Yang berikutnya yaitu kita bisa membaca peluang inovasi yang mungkin bisa kita kembangkan untuk siswa SMK Negeri 1 Nguling, yaitu dengan jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian untuk menambah nilai tambah produk diversifikasi pangan. Rumusan masalah di sini yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan formula snack bar yang berbasis ampas tahu secara optimal. Yang kedua, setelah dijadikan produk olahan snack bar, nah sekarang bagaimana kualitas secara ini ya organoleptik itu maksudnya dapat diterima oleh panca indera kita, baik rasa, aroma, bau, ataupun penampakan. Kemudian, selain itu juga nutrisi yang tadi bahwa ternyata masih mengandung protein dan serat. Dan juga daya simpan snack bar ampas tahu ini kalau dibuat untuk apa itu olahan snack bar ternyata itu bisa lebih awet dan lebih lama karena bentuknya itu kering dan bukan semi basah. Kemudian berikutnya, bagaimana tingkat penerimaan konsumen terhadap snack bar ampas tahu ini. Jadi, apapun produk yang kita olah, kita juga harus melihat apa konsumen itu bisa menerima atau tidak. Nah, jika tidak bisa menerima, berarti ada sesuatu di produk kita yang memang harus kita benahi. Karena dengan mengingat potensi ampas tahu ini, ternyata bisa mengangkat diversifikasi pangan olahan limbah yang masih bisa dimanfaatkan. Kemudian tujuan penelitiannya eh, yaitu mengembangkan
snack bar berbasis ampas tahu, kemudian untuk menguji kualitas secara organoleptik atau uji sensoris, nutrisi, dan daya simpannya, kemudian mengevaluasi penerimaan konsumen terhadap produk yang dibuat. Dan sebenarnya ini hanya 3, Mas ya. Ini pemanfaatan limbah ini sudah masuk ke pengembangan produk snack bar. Berikutnya, untuk limbah pertanian. Jadi, untuk ampas tahu ini termasuk dalam salah satu kategori limbah pertanian, yaitu merupakan sisa hasil produksi pertanian yang tidak digunakan, termasuk di dalamnya sisa tanaman dan produk sampingan pengolahan. Jadi, biasanya kita itu mengartikan itu mamin ya, jadi hasil samping. Hasil samping, artinya limbah yang masih bisa dimanfaatkan untuk produk pangan. Jadi bukan limbah yang seperti sampah, bukan, tapi yang masih bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk jenisnya, ini mencakup limbah tanaman pangan, juga ada hortikultura, dan hasil pengolahan seperti ampas kedelai yang sedang kita bahas sekarang. Untuk potensinya, itu dapat diolah menjadi produk olahan baru yang bernilai tambah dan juga bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Snack bar, tadi kita sebut snack bar. Apa itu snack bar? Merupakan makanan ringan yang berbentuk batang, praktis dibawa dan dikemas, dan juga bergizi yang terbuat dari campuran biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah kering. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk konsumen yang sedang diet atau alergi terhadap sesuatu, begitu. Jenis snack bar ini banyak jenisnya, bisa berupa granola bar, protein bar, energy bar, fiber bar, dan meal replacement bar. Jadi tergantung untuk kebutuhan konsumen yang seperti apa. Nah, manfaatnya ini memang praktis karena mudah dibawa, mudah dikonsumsi, kemudian kaya nutrisi, sumber energi cepat, dan membantu pengendalian berat badan. Untuk metode yang saya pilih, yang saya gunakan yaitu R&D. Nah, di sini untuk R&D yang saya pakai, yang saya adopsi untuk pengembangan model penelitian ini yaitu Dick and Carey, yaitu model pengembangan dengan 10 tahapan instruksional yang terdiri dari yang pertama yaitu identify instruction goal, jadi identifikasi tujuan. Ini untuk menganalisis kebutuhan dari perumusan tujuan pengembangan. Yang kedua yaitu Yang kedua adalah analisis instruksional pengembangan. Jadi setelah mengidentifikasi tujuan pengembangan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis rancangan desain pengembangan pembelajaran. Hal ini meliputi prosedur pelaksanaan, strategi instruksional, dan kompetensi untuk mencapai tujuan instruksional pengembangan pembelajaran. Ini terdiri dari pengumpulan informasi tersebut berupa analisis kebutuhan dan analisis materi, serta analisis kondisi pendukung. Yang ketiga yaitu menganalisis karakteristik atau analisis karakteristik siswa dan konteks pengembangan. Jadi pada kegiatan ini, pembelajaran di kelas sebagai dasar pertimbangan dalam mendesain pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan performa. Hal ini penting dilakukan untuk mengembangkan tujuan khusus, yaitu tujuan pengembangan pembelajaran yang harus dicapai siswa. Ini terkait dengan keterampilan yang akan dipelajari siswa pada saat pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan instrumen penelitian. Ini berupa angket dengan skala Likert genap yang berkaitan dengan tujuan khusus instruksional pengembangan model pembelajaran. Kemudian berikutnya yang keenam yaitu mengembangkan strategi instruksional. Nah, ini penting sekali untuk merancang desain strategi pelaksanaan sesuai dengan tujuan pengembangan pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Nah, ini untuk tujuannya mendukung pelaksanaan pembelajaran selama ini ya di kelas. Kemudian pemilihan bahan ajar ini didasarkan pada karakteristik dan kemampuan penggunaan siswa. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif.
Ini dengan melaksanakan evaluasi formatif dengan tujuan mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Yang kesembilan, melakukan revisi pengembangan produk yang sudah dilakukan. Ini untuk menginterpretasikan data hasil evaluasi dan mengidentifikasi temuan permasalahan yang terjadi saat proses pembelajaran. Yang kesepuluh, yang terakhir, merancang dan melaksanakan evaluasi, yaitu untuk melakukan penilaian terhadap keseluruhan proses kegiatan pembelajaran. Untuk prosedur pengembangannya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini untuk uji coba produk. Jadi setelah produk dibuat dan sudah siap dikonsumsi, nah sebelum dipasarkan kita harus melakukan uji coba, yaitu yang pertama tadi uji organoleptik meliputi evaluasi rasa, aroma, tekstur, dan penampilan produk. Yang kedua, uji nutrisi. Ini adalah nantinya melalui proses secara proksimat ya, analisis proksimat, yaitu merupakan analisis kimiawi. Kemudian yang berikutnya yaitu uji daya simpan untuk menguji ketahanan produk terhadap kondisi penyimpanannya. Jadi berapa lama nanti produk itu akan bertahan. Manfaat penelitiannya ini terhadap lingkungan yaitu yang jelas mengurangi limbah yang berdampak negatif pada lingkungan. Kemudian dari segi ekonominya itu menambah nilai tambah dari produk serta menambah peluang usaha baru di eh, daerah sekitar sekolah kami. Dari segi dari segi kesehatan itu yang tadi sesuai dengan fungsinya bahwa bar itu banyak sekali macamnya. Untuk masalah pendidikan ini sebagai pengalaman praktis siswa bisa terlibat langsung dalam pengembangan produk pangan. Tantangan dan keterbatasan. Nah, selain keberhasilan juga ada beberapa yang menjadi tantangan ya, yaitu konsistensi bahan baku. Jadi bahan baku ini sebenarnya walaupun sudah merupakan limbah, tapi harus limbah yang bersih begitu. Jadi kita untuk memastikan bahwa limbah ampas tahu tadi benar-benar bersih dan bisa dimanfaatkan kembali untuk produk pangan itu yang kesulitannya di situ. Kemudian untuk teknologi pengembangannya itu em, apa mungkin juga dari tempat kemudian peralatan yang memang benar-benar memang khusus untuk eh, pengembangan produk olahan baru. Kemudian penerimaan konsumen ini, nah ini produk baru itu sulit sekali untuk diterima di konsumen apalagi mengetahui bahan dasarnya adalah dari ampas gitu ya, merupakan limbah. Kemudian regulasi, nah ini regulasi untuk terutama standar keamanan pangan untuk halal saya kira masih mudah ya, tapi untuk izin yang lain seperti BPOM itu memang bukan sulit, cuman memang harus melalui tahap-tahap tertentu termasuk tempat produksinya. Saya kira cukup sampai di sini, Mas Robi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nina. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Bu Nina. Ya, rasanya udah tampil semua ya. Ini Bu Nina sebagai penutup dari presentasi proposal disertasinya seperti itu. Dipersilakan Bapak Ibu, mungkin kepada Bapak Ibu dulu nih untuk menyampaikan saran, masukan, atau pertanyaan kepada 3 penyaji kita yang di termin terakhir ini pada sore hari ini. Dipersilakan mungkin perwakilan untuk Bu Neni, Bu Indah maupun ke Pak Dani. Monggo, sebelum nanti kita dengarkan respon dari Prof. Edi. Dipersilakan Bapak Ibu. Kok ada bayam ini. Monggo yang mau bertanya. Dan rasanya tidak perlu ditunjuk seperti minggu kemarin. Silahkan. Kayaknya merasa cukup ini, Mas. Gitu nggak Prof? Oke, mungkin Iya. nanti dari Prof. Edi untuk Ya, ya, menanggapi ya. Prof dari 3 penyaji hari ini. Silakan Prof. Oke, oke. Oke, kita beri aplaus dulu untuk 3 terakhir tadi ya. Bu Indah, Pak Dani, dan Bu Nina untuk kita beri aplaus kembali. Ya, oke. Apresiasi Pak Edi untuk semuanya. Nah, baik untuk
Bu Indah, Pak Dani, 1, 2, 3, 4, 5 model R&D-nya sama ya. Nah, ini ada yang khas ini, yang terakhir ini miliknya Bu Nina ya. Oke, Bu Nina tadi yang lainnya menurut Pak Edi sama lah standar untuk seperti yang 3 sebelumnya, khusus untuk Bu Nina. Ini kan Iya, Bro. sebetulnya kan ini adalah Ya, desain pembelajaran, jangan. ya kan? Jangan Desain ditempelin aja pembelajaran, periksa lagi. modelnya Dick and Carry ya, Bu Nina ya. Iya, betul, Bro. Ya, ini bagus sekali. Coba Pak, Ya, wis ini pasang yang Dri. yang berbeda dengan yang Nggak lain ya. bisa Bukan kalau berarti serius. yang lainnya jelek enggak ya. Tapi menurut Pak Edi yang lainnya bisa melihat-lihat lah ya, melihat tesis, disertasi yang R&D-nya tidak selalu A, D, D, I, E karena R&D itu banyak sekali ya. Nah, khusus untuk Bu Nina bisa melihat disertasi bimbingan Pak Edi kalau tidak salah. S3, Iya, baik, Bro. Mas Okta ya, Mas Okta Mas Purnawirawan, Okta. yaitu S3 PKJ yang promotor utamanya Pak Edi. Itu kalau tidak salah benar R&D-nya Dick and Carry ya. Itu ya nanti bisa melihat di perpustakaan. Oke, Baik, Bro. secara keseluruhan bagus, ya, Bapak Ibu, menarik ya. Hanya yang beda tadi untuk Pak Dani kan untuk SMK Perkapalan, untuk Bu Indah untuk modul ajar instalasi smart building untuk di SMK Negeri 1 Singosari. Saya kira nanti Bapak Ibu pendalamannya ada pada dosen pembimbing masing-masing, ya, pembimbing tesis masing-masing. Nah, nanti akan ditajamkan di sana. Eh, untuk yang terakhir penjelasan dari Pak Edi, ingat ya, jurnal konseptual yang ditugaskan sebagai UAS, ya, itu bukan proposal, bukan mengembangkan proposal loh, Bapak Ibu, ya. Membuat jurnal konseptual itu sesungguhnya jauh lebih sulit daripada jurnal hasil penelitian, baik kuan maupun kual. Jauh lebih sulit. Ya, makanya Pak Edi buatkan. Nanti kalau Bapak Ibu meringkas dari tesis saudara, Bapak Ibu, nanti nilainya tidak bagus. Ya, beda Bapak Ibu. Jurnal konseptual itu Bapak Ibu di besar. Ya, Eh, karena pada si jurnal konseptual itu kalau Bapak Ibu kemarin Bapak Ibu jurnal konsep ya, kalau Bapak Ibu tidak menemukan contoh dulu bagaimana gaya selingkung dari jurnal konseptual. Sekali lagi bukan ringkasan dari tesis Bapak Ibu ya. Gaya selingkungnya beda. Itu diperhatikan supaya nilainya bisa maksimal. Yang terakhir, Pak Edi mohon maaf ya, selama mendampingi Bapak Ibu bersama Mas Robi, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Pak Edi mohon maaf. Ini adalah pertemuan terakhir. Nanti akan Pak Edi lihat UAS-nya malam. Nanti akan Pak Edi koreksi. Jangan lupa dilampirkan cek plagiasi dengan Turnitin atau yang lainnya. Silakan. Ya, ya. Nanti yang Bapak Ibu boleh GPT, boleh Pak Edi. Karena sekarang eranya teknologi boleh. Tapi ingat, nanti Pak Edi akan gunakan tool yang anti GPT, ya akan ketahuan Bapak Ibu. Ya, juga Turnitinya jangan direkayasa. Pak Edi nanti akan juga tahu, ya. Oleh karena itu ya ditunitin mana yang nanti masih tinggi, nanti itu Bapak Ibu frase lagi supaya minimal rujukannya berapa kemarin Bapak Ibu? 20 lebih ya. Ya, 20 lebih itu. Semua yang berbasis kajian teorinya adalah tentang variabel-variabel
judulnya tesis Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu menggunakan bookmaster, buku-buku. Kalau misalnya Dick and Carey, yang barusan Pak Ibu Bu Nina itu wajib itu. Buku-bukunya Dick and Carey itu wajib itu harus ada di sana. Ya. Terus kajian empirik terkait dengan tema topik Bapak Ibu. R&D. Bapak Ibu harus menjelaskan. R&D, jangan buku R&D level 2. R&D-nya A, D, D, I, E harus cari yang asli. Rujukan bookmasternya A, D, D, I, E itu aslinya ditulis oleh siapa sih? Itu yang Bapak Ibu harus gunakan. Jadi untuk S2 tidak boleh rujukan level 2. Menurut Robi dalam kurung Sutaji itu sudah menggunakan rujukan level 2. Harus langsung menurut Robi, menurut Sutaji, menurut Sela. Nah, gitu ya. Tidak boleh untuk S2, S3 menggunakan rujukan level 2. Saya kira itu yang Pak Edi sampaikan, tidak ada maksud lain kecuali ingin meningkatkan kualitas pembelajaran kita bersama di Prodi Pendidikan Kejuruan S2 SBS UN. Saya kira itu. Terima kasih perhatiannya, juga kontribusinya, aktif ikuti kuliah, ya. Juga Mas Robi yang telah mendampingi Pak Edi mulai awal sampai akhir, ya. Pak Edi akhiri sekian dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Oke, baik Prof. Edi, terima kasih karena telah membersamai kelas kita semuanya ya selama 1 semester ini. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf nih Bapak Ibu semuanya jika selama 1 semester ini mendampingi atau menemani, kalau saya ya bukan mendampingi Bapak Ibu semuanya, saya menemani Prof. Edi ada salah kata atau salah ucap yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Termasuk ke Prof. Edi saya juga mohon maaf jika selama menemani Prof. Edi saya ada kekurangan. Bapak Ibu semangat berprosesnya dalam belajar ya, insya Allah memang tidak mudah ya, tapi insya Allah dari tempa demi tempa ini akan membuat Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi gitu. Masih ada perjalanan-perjalanan selanjutnya, tapi insya Allah setelah melewati semester itu akan lebih ringan meskipun tanggung jawabnya akan lebih besar seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap baik yang sengaja maupun tidak. Selama telah menyelesaikan 1 semesternya di jenjang pendidikan S2 ini, jika bertemu saya, nggak tahu semester depan apakah masih bertemu atau tidak, tapi jika bertemu saya, mari kita saling bertegur sapa, itu saja. Mungkin mari kita akhiri. Atau mungkin ada pertanyaan nih Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Tidak ada nggih? Oh baik, jika memang tidak ada, tidak ucapkan terima kasih banyak. Mari kita akhiri, dan sebelum kita akhiri mari kita tutup dengan doa bersama. Semoga perkuliahan metodologi penelitian ini ya bisa membawa keberkahan, manfaat buat kita semuanya, terutama untuk mempermudah dan memperlancar pengerjaan tesis Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Prof. Edi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selamat belajar. Terima kasih, Mas Robi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Robi. Dulu ya. Nggih, monggo, Prof. Monggo, Prof.